Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bulan puasa dan Al-Quran itu selalu bersama-sama dilantunkan dan dikerjakan. Di bulan puasa kita selalu mendengarkan orang tadarus dan menelaah Al-Quran. Di bulan puasa orang sudah banyak mulai belajar Al-Quran, baik yang mulai awal atau yang sudah melanjutkan sampai pada tartil atau yang ingin terus mendalami isi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan semuanya mengagungkan dan mensucikan Al-Quran untuk mengisinya, untuk mengagungkan di bulan Ramadan, untuk menghidupkan di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ya, suatu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa ya tentang masalah bulan Ramadan. Inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Ya, sungguh umat Muhammad itu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya, mendapatkan dua cahaya agar mereka itu tidak ditempa oleh bahaya dua kegelapan atau dua bahaya kegelapan. Ya. Faqala Musa, kemudian Nabi Musa berkata, "Man nurani ya Rabbi?" Dua nur itu atau dua cahaya itu apa saja ya Tuhanku? Ya. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "Nurum Ramadana wa nurul Qur'an." Yaitu nur atau cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Qur'an. Jadi Ramadan dan Al-Quran sebagai sumber cahaya bagi mereka yang melaksanakan dan mau membaca Al-Quran. Sehingga di bulan Ramadan kita dengar sayup-sayup Al-Quran dibacakan. Kita dengar orang menelaah dan tadarus Al-Quran. Nah ini, orang yang mengerjakan puasa dan membaca Al-Quran, maka doa-doanya akan jadi cahaya kita bila kita besok ya ada dalam kegelapan. Kegelapan apa itu? Kita lanjutkan. Faqala Musa, kemudian Nabi Musa berkata, Faqala Musa, kemudian Musa berkata, "Wa madzul matani ya Rabbi?" Dan dua kegelapan itu apa ya Rabbi? Ya Tuhanku. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, "Dzulmatul qabri," yaitu gelapnya alam kubur, wa dzulmatul yaumil qiyamah, dan gelapnya di hari kiamat. Ini alam kubur gelap. Tidak ada yang nemani kita, hanya sendiri di sana. Gelap juga enggak ada penerangan, sedikit pun matahari enggak ada. Listrik juga enggak ada. Kita hidup sendiri di sana. Allah bangkitkan dalam kubur itu dan merasakan nikmatnya kubur, juga merasakan siksanya kubur. Gelap sekali. Tetapi bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang ahli baca Al-Quran, ya, dan mengerjakan amal Al-Quran, maka itu akan jadi cahaya. Bahkan cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih terang dari cahaya lampu yang sekian watt di alam kubur, dan kita jadi bahagia. Nah itu namanya nikmat kubur. Nikmat kubur kita dapat karena ada dua hal. Kita mau baca Al-Quran dan kita mengamalkannya. Kita mau melaksanakan ibadah puasa karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kiamat hiruk pikuknya manusia luar biasa. Orang tidak kenal anak, tidak kenal suami, suami tidak kenal istri, anak tidak kenal orang tua. Sibuk mengurusi diri sendiri. Karena apa? Paniknya, saking panasnya, saking ruwetnya, bertumpahnya manusia dalam masyarakat itu. Masya Allah. Tetapi yang berpuasa tidak akan pernah merasakan haus. Ya, orang yang berpuasa akan merasakan yang terus. Orang yang berpuasa merasakan hari itu tidak panjang. Yang katanya orang yang banyak berdosa, yang enggak punya bekal, itu satu hari seperti 1000 tahun. Padahal bagi orang yang beriman itu pendek. Kenapa? Nikmatnya, begitu nikmatnya dan senangnya sekali. Ya, bagi yang ahli Quran, jadi penerang mereka di besok di hari kiamat. Maka dari itu, mari saudara-saudara kaum muslimin muslimat, senyampang bulan puasa, ayo belajar membaca Al-Quran. Jangan takut salah, karena pahalanya luar biasa. Dia mau baca sudah pahala, apalagi bacaannya setiap huruf pahalanya adalah 10 kebaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf. Berapa kebaikannya? 19 kalikan 10. Itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita tidak tahu. Allah yang jelas membalas lebih banyak lagi.
Ya, baca Al-Quran dan kerjakan puasa karena Allah SWT. Kita dapatkan dua cahaya itu untuk kita gunakan, dan cahaya itu ketika kita ada dalam kubur atau alam barzah, dan ketika kita ada di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerang kita dalam kubur dan sebagai penerang kita besok di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.